Oke, selamat pagi anak didik. Saatnya kita belajar mengenai induksi matematika. Nah, sebelumnya itu kita mengetahui dulu apa saja yang harus kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, pelajaran yang harus kita ketahui dalam satu semester ini yaitu induksi matematika. Itu bab pertama, terdiri dari dua subbab yaitu pengantar induksi matematika dan induksi matematika. Sedangkan bab 2 yaitu program linear, yaitu terdiri dari dua subbab yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Subbab yang kedua yaitu program linear. Yang bab ketiga yaitu matriks, terdiri dari 4 subbab yaitu pengertian dan notasi matriks, operasi matriks, determinan dan inverse matriks, menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Nah, yang ketiga bab inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, yang pertama kita pelajari dulu yaitu mengenai induksi matematika, yaitu pengantar induksi matematikanya. Oke, sebelumnya pada saat ibu mengajarin di kelas 11 seharusnya maupun di kelas 10 kalian dulu yang menjelaskan ini biasanya. Tapi karena corona jadi terpaksa ibu duluan yang menjelaskan. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajarannya sudah dikasih tahu yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep notasi sigma. Nah di sini bisa kita rangkum yaitu anak didik seharusnya yang harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Baru nanti setelah kalian selesai menjelaskan baru ibu yang menjelaskan lebih detail lagi. Itu maksudnya. Oke, kita masuk ke dalam induksi matematika. Oke, kita lihat pengantar induksi matematika ini sudah ibu kirimkan sama kalian, yaitu ada 2 lembar ya ibu kirimkan. Oke, pengantar induksi matematika langsung saja ya. Notasi sigma, notasi sigma yaitu N sigma K sama dengan 1 UK. Oke, ini adalah rumus notasi sigma. Oke, dibaca yaitu sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N, di mana K disebut batas bawah, N disebut batas atas, dan UK merupakan rumus suku K deret. Oke, tadi sudah dibilangnya apa? UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi misalnya K-nya sama dengan 1, N-nya 5. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, masukkan ke dalam rumus UK. Nah, kita perhatikan contoh. Katanya, sigma AI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Ini dia. Sigma AI yang bergerak I sama dengan 1 sampai 6. Oke. Perhatikan, setiap yang ada I-nya ubah menjadi dari angka 1, 2, 3 sampai 6. Makanya ini menjadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6. Itu dia. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua yaitu sigma K sama dengan 1 sampai 5. Sigma K kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 5. Jadi ingat nilai si K dari 1 sampai 5. Makanya K-nya tadi K kuadrat. Makanya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya kalian cari sendiri. Itu dia. Sampai dengan nomor 3. Oke. Di nomor 3 perhatikan. Sigma 3B tambah 2. Sigma 3B tambah 2 yang bergerak dari B sama dengan 4 sampai 6. Berarti nilai si B-nya mulai dari angka 4 sampai 6. Makanya 3 dikali 4 tambah 2, tambah 3 kali 5 tambah 2, tambah 3 kali 4 tambah 2, dan seterusnya. Kalian cari hasilnya sendiri. Oke. Contohnya, kita lanjut dulu yang B. Yaitu menyatakan derek dalam notasi sigma. Oke. Menyatakan derek berikut dalam notasi sigma menggunakan rumus umum. Oke, kita lihat. Nyatakan derek berikut dalam notasi sigma. Oke, kata dia apa? 3 tambah 5, kemudian tambah 7 tambah 9
tambah titik-titik tambah 35. Nah, katanya nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Tadi notasi sigma yaitu sigma UK K sama dengan 1 sampai N. Ini dia, ini rumus sigma. Nah, kita lihat soalnya 3 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah titik-titik tambah 35. Nah, ini kan belum kita ketahui berapa nilai sikanya, berapa nilai UK-nya, berapa nilai si N-nya, apa rumus UK-nya. Nah, sebelumnya kita cari dulu rumus si UK, yaitu dengan menggunakan, masih ingat rumusnya ini, apa rumus mencari deret? Ya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Masih ingat ya? Maka nilai si A itu apa? A itu adalah suku pertama. Suku pertama yaitu 3. Maka UN sama dengan 3 ditambah N-nya kan belum kita ketahui, dikurang 1. B-nya apa? Beda. Gimana mencari beda? Yaitu U2 dikurang U1. Suku kedua dikurang suku pertama, maka beda sama dengan 5 dikurang 3, maka bedanya adalah 2. Ini dia. Maka ini kali 2, maka UN sama dengan 3 ditambah N kali 2 adalah 2N, minus 1 kali 2 adalah minus 2. Kita lihat ini sejenis, maka menjadi UN sama dengan, maju ke depan 2N, 3 kurang 1 adalah tambah 1. Inilah rumus si UK. Nah, sekarang kita apa? Nilai sikanya kan belum diketahui di sini. Kita lihat di sini ada angka 3. Nah, berdasarkan rumus umum, jika nilai sikanya belum diketahui, maka rumus umumnya kita ambil, yaitu K sama dengan 1. Itu dia. Maka nilainya ini sudah dapat. Sekarang kita cari nilai si N. Kita cari nilai si N. Oke, kita cari nilai si N dengan cara gimana? UN, masih ingat UN? UN itu adalah bukan ujian nasional ya. Tapi UN itu adalah suku akhir, suku terakhir. Suku terakhirnya yaitu apa? 35. Itu dia suku terakhirnya. Maka kita cari nilai si N. UN sama dengan 2N tambah 1. Maka UN yaitu 35 sama dengan 2N tambah 1. Maka 35 pindah ruas kurang 1 sama dengan 2N. 35 kurang 1 adalah 34. 2N. Maka N sama dengan, masih ingat? Di sini perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka N sama dengan 34 bagi 2 adalah 17. Oke, sudah dapat semua. Maka masukkan rumusnya. Maka N-nya adalah 17. Sigma, UK-nya berapa UK-nya tadi? Yaitu 2N tambah 1. K sama dengan 1. Inilah rumus notasi sigmanya. Oke, inilah mencari jika soalnya deret. Oke, kita lanjutkan. Oke, sorry, bukan 2N, berarti 2K. Jadi rumusnya adalah sigma 2K tambah 1, K sama dengan 1 sampai 17. Oke, kita lanjutkan. Oke, sifat-sifat notasi sigma. Oke, ini sudah ada Ibu berikan sama kalian. Oke, sifat-sifat notasi sigma yaitu yang pertama, sigma K, K sama dengan 1 sampai N. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk nomor 2 perhatikan, sigma C, K sama dengan M sampai N. Sama dengan N dikurang M tambah 1 dikali C. Dengan C adalah konstanta. Ingat, ini berlaku untuk jika misalnya dia 2 sigma 4, misalnya K sama dengan 1, ini dia. Nih, maksudnya ini adalah konstanta, tidak memiliki nilai si K. Oke, tidak memiliki si K. Itu dia. Maka kita cari dulu rumusnya. Lihat. Rumusnya tadi apa? N. N-nya tadi adalah 2, berarti 2 dikurang M. Berapa nilai si M? 1, kemudian ditambah 1 dikali dengan konstantanya, yaitu 4. Ini nilai si konstanta. Maka 2 dikurang 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. 2 dikali dengan 4.
maka 2 kali 4 adalah 8. Inilah hasilnya dia. Oke, itu masuknya. Oke, kemudian nomor 3. Sigma CK. Udah, sigma CK, K sama dengan 1 sampai N. Sama dengan C, sigma K, K sama dengan 1 sampai N. Dengan C konstanta. Oke, dengan C konstanta. Oke, misalnya ini tadi 2 sigma K sama dengan 1 4K misalnya ini. Itu dia, ini maksudnya. Oke, 2 sigma 4K, K sama dengan 1 2 sampai 2. Maka menjadi 4 sigma K, K sama dengan 1 2. Ini dia rumusnya. Maka menjadi 4. Oke, masukkan dulu nilainya ini. Masukkan dulu nilainya. Oke, K yaitu 1, kan K-nya sama dengan 1 sampai 2. 1 tambah 2. Udah, maka 4 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 12. Ini dia maksudnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 4. Oke. Sigma K, K sama dengan M sampai N. Sama dengan N sigma K dikurang P, di mana K sama dengan M tambah P, N tambah P. Sama dengan sigma K ditambah P, K sama dengan M kurang P, sampai N dikurang P dengan P bilangan bulat. Oke, dengan P bilangan bulat. Oke, ini misalnya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang keempat, yaitu N sigma K, K sama dengan M sampai N. Oke, di mana dia sigma K kurang P, K sama dengan M tambah P, N tambah P, sama dengan ini. Oke, kita lihat contohnya misalnya. Sigma K, K sama dengan 1 sampai 4. Oke, maka menjadi, kita ikuti rumusnya, yaitu K dikurang P. Berapa nilai si P-nya? Misalnya kita ambil nilai si P-nya. Oke, sorry. Misalnya nilainya 4 sigma K sama dengan 1. Misalnya di sini kita tambah dengan 2. Di sini jika kita tambah 2 di sini berarti di atas pun kita tambah dengan 2. Sama halnya dengan si K. Maka K juga tambah 2. Jika dia tambah maka ininya menjadi kurang. Ini dia. Oke, maka menjadi sigma 4 tambah 2 adalah 6. K sama dengan 1 tambah 2 adalah 3. Maka K kurang 2. Inilah rumus yang barunya. Itu dia, berdasarkan sifat keempat. Oke, kita lanjut untuk sifat yang kelima, yaitu sigma K, K sama dengan 1, M dikurang 1 tambah sigma K, K sama dengan M sampai N, sama dengan sigma K, K sama dengan 1 sampai N, dengan M lebih kecil dari N. Lanjut nomor 6, sigma K, K sama dengan S sampai S, sama dengan S. Iyalah jelas ya kan, jika K sama dengan S, katanya K aja sudah sama dengan S, itu apalagi kita cari, berarti nilai si K adalah S. Oke, lanjut untuk yang keempat, yaitu mengubah batas bawah ataupun batas atas. Oke, untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi berikut, yaitu sigma K, K sama dengan M sampai N sama dengan sigma K kurang P, K sama dengan M tambah P sampai N tambah P, sama dengan sigma K tambah P, K sama dengan M dikurang P sampai N dikurang P. Nah, ini seperti contoh yang Ibu kasih tadi, yaitu misalnya dia 12, misalnya dia 3K, sigma 3K kurang 4, 12, K sama dengan 5. Oke, ini dia. Oke, kita misalkan kita perkecil nilai si K. Misalnya kita perkecil nilai si K, sama-sama dikurang 4 dikurang 4. Oke, maka menjadi sigma 3K. Ingat, jika di sini kurang, tadi kan berdasarkan rumus,
Jika dia N tambah P, M tambah P, maka K dikurang P. Jika dia N dikurang P, M dikurang P, maka K tambah P. Ingat ya, ini dikurang maka K-nya ditambah. Jika ini ditambah maka K-nya dikurang P. Maka ini tadi dikurang 4, berarti ini tambah 4, kemudian kurang 4. Ini dia. K-nya 5 dikurang 4 adalah 1, 12 dikurang 4 adalah 8. Ini dia. Maka menjadi 8 sigma, kalikan ke dalam, 3 kali K adalah 3K, 3 kali 4 adalah tambah 12 dikurang 4. Oke, ini dia. Maka menjadi, ini kan sejenis, bisa kita kerjakan. Maka 8 3K, 12 dikurang 4 adalah tambah 8. Inilah rumusnya. Oke, kita cari nilainya. Berapa nilainya ini? Oke, maka menjadi 3 dikali K-nya dari 1 sampai 8. 3 dikali 1 tambah 8. Itu dia. Kemudian tambah 3 kali 2 tambah 8. Tambah 3 kali 3 tambah 8. Tambah 3 kali 4 tambah 8. Kemudian 3 kali 5 tambah 8. Kemudian 3 kali 6 tambah 8. Kemudian ditambah 3 kali 7 tambah 8. Kemudian ditambah 3 kali 8 tambah 8. Kan batas atasnya sampai 8. Oke, berapa hasilnya? Sama dengan, oke, kalian cari sendiri. Oke. Oke. Untuk itu kita lanjutkan contoh soal. Oke, contoh soalnya. Oke, perhatikan sama seperti tadi contoh soalnya. Oke. Nyatakan derek berikut dalam notasi sigma dalam bentuk N sigma FK. K sama dengan 1 sampai N. Ingat, FK ini adalah rumus umumnya. Dengan soal 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah titik-titik tambah 44. Kita mau cari rumus sigmanya ini. Oke, caranya tadi sudah tahu kan? Pergunakan dulu rumus deret. Rumus deret apa? Yaitu N sama UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Kita lihat suku pertamanya adalah 2. Maka bedanya berapa? Yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini dia. Oke, masukkan ke rumusnya. Maka UN sama dengan A-nya tadi 2 ditambah N dikurang 1 kali beda. Oke, maka UN sama dengan 2 ditambah, kalikan 3N dikurang 3. Maka UN sama dengan 3N. 2 dikurang 3 adalah kurang 1. Inilah dia rumus si UN. Nah, sekarang kita mau cari nilai si K. Oke, katanya K sama dengan 1. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ke mencari nilai si N. Nilai si N, kita lihat dulu. Suku terakhir nilai UN-nya adalah 44. Maka 44 sama dengan 3N dikurang 1. Maka 44 pindah ruas tambah 1 sama dengan 3N. Maka 45 sama dengan 3N. Maka N sama dengan 45 bagi 3. Maka nilai N-nya adalah 15. Oke, sudah selesai kasus yang pertama. Maka N-nya adalah 15 sigma 3K kurang 1. Ubah N-nya ya menjadi K. Nilai si K sama dengan 1. Inilah jawaban untuk nomor 1, kasus pertama. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Yaitu tentukan hasil notasi sigma berikut. Sigma I kuadrat kurang 3I tambah 2. Di mana I sama dengan 1 sampai 5. Itu kasusnya. Oke, katanya apa? 5 sigma I sama dengan 1. I kuadrat kurang 3I tambah 2. Oke, kita kalikan dulu ini semua. Maka menjadi 5 sigma I sama dengan 1. I kuadrat dikurang. Oke, dikurang 5 sigma I sama dengan 1 3I ditambah 5 sigma I sama dengan 1 2. Ini dia. Oke, maka menjadi
I kuadrat dari 1 sampai 5, maka 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Inilah untuk ini. Lanjut untuk ini. Dikurang. Ingat, ini CK, masih ingat ya, konstanta dengan rumus umumnya. Konstanta dengan rumus umum berarti 3 dikali dengan I-nya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian ditambah, kita lihat. Ini adalah sigma C, konstanta. Masih ingat ya, apa rumusnya tadi? N dikurang M. N dikurang M di N dikurang N dikurang M tambah 1. Itu dari rumusnya. Dah, masih ingat rumusnya ya? N dikurang M tambah 1 dikali dengan C. Ingat ya, maka N-nya adalah 5 dikurang 1 tambah 1 kali C. Berapa C-nya? 2. Ini dia. Maka menjadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Inilah untuk ini. Lanjut untuk ini, dikurang 1 tambah 2 3, 6, 10, 15 tambah 10. Bisa ya, 5 kurang 1 4, 4 tambah 1 5 kali 2 10. Inilah dia. Maka menjadi ini 10, 30 tambah 25 adalah 55. Kemudian dikurang 3 kali 5 adalah 51, 45 ditambah 10. Sorry, ini kurang. Maka menjadi 55 kurang 45. 55 kurang 45 adalah 10. 10 tambah 10 adalah 20. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut untuk kasus yang terakhir, yaitu nomor 3. Oke, perhatikan. Nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma dengan batas bawah. Ingat ya, batas bawahnya katanya 2. Oke, kita lihat. Sigma A kuadrat tambah 1, A sama dengan 6 sampai 10. Kemudian sigma 4A tambah 3 dari A sama dengan 2 sampai 6. Kita lihat. Dengan batas bawah 2. Oke, yang ini sudah benar. Yang ini belum. Katanya A batas bawahnya harus 2. Oke, kita ingat rumus yang tadi. Oke, masih ingat rumusnya tadi? Ini dia. Oke, rumus yang ini. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat harus kita gunakan di sini supaya bisa batas bawahnya sama dengan 2, yang ini. Oke. Maka caranya adalah supaya ini menjadi 2, maka dia akan ditambah atau dikurang, yaitu dikurang. Maka sigma kita tulis dulu tambah 2. Tambah 1, sorry. Maka A sama dengan 6 dikurang 4. Paham ya sampai sini? 6 dikurang 4 adalah 2 karena batas bawahnya diminta 2. Jika ini dikurang 4, maka batas atasnya pun harus dikurang dengan 4. Itu dia. Maka A kuadrat, masih ingat tadi? Jika P-nya ditambah, maka K dikurang P. Sedangkan ini kita gunakan adalah kurang 4. Berarti ininya rumusnya kita tambah dengan 4. Ini dia. Tambah dengan 4, kemudian tambah 1. Ini ya. Buat dalam kurung. Oke. Ingat tadi, 6 dikurang 4. 10 kurang 4. Berarti rumus umumnya harus ditambah dengan 4. Jadi kalau misalnya ini 10 tambah 4, 6 ditambah 4. Berarti rumus umumnya harus dikurang dengan 4. Itu dia maksudnya. Oke. Sampai sini bisa ya Ibu harap ya. Ini kan sudah sama. Batas bawahnya sudah sama dia. Oke, maka menjadi 10 kurang 4 adalah 6 sigma A sama dengan 2 A kuadrat tambah 4 tambah 1. Ini dia. Oke, sampai sini bisa ya. Oke. Oh, sorry ada yang silap. Oke. Ini kuadratnya di sini. Ini dia. Kemudian ditambah 6 sigma A sama dengan 2 4A tambah 3. Ini dia. Oke. Maka kita kerjakan dulu nih karena kan A tambah 4 kuadrat. A tambah 4 kuadrat tambah 1 lagi. Maka 6 sigma A sama dengan 2. A tambah 4 dikuadratkan. Oke, maka menjadi A tambah 4 kali A tambah 4. Ini bisa ya. A kuadrat kemudian tambah 4A
tambah 4A tambah 16. Maka menjadi A kuadrat tambah 8A tambah 16. Sampai sini bisa ya. Maka A kuadrat tambah 4 kuadrat adalah A kuadrat tambah 4 tambah 8A tambah 16, kemudian tambah 1 ditambah dengan 6 sigma A sama dengan 2, 4A tambah 3. Sampai sini bisa ya. Oke, maka menjadi 6 sigma A sama dengan 2, A kuadrat tambah 8A tambah 16 tambah 1 adalah 17 tambah 6 sigma A sama dengan 2, 4A tambah 3. Nah, kita lihat ininya kan sama dengan ini, sama dengan ini, maka rumusnya ini bisa kita kerjakan. Oke, yang sejenis kita kerjakan, maka menjadi 6 sigma A sama dengan 2, A kuadrat tidak ada kawannya, tetap A kuadrat, 8A dengan 4A berarti tambah 12A. Kemudian tahu ya kenapa ditambah, karena ini kan positif. Kalau dikurang tadi baru kita kurangkan. Kemudian tambah 17 tambah 3 adalah 20. Oke, nilai rumus umumnya. Sekarang kita kerjakan. Masukkan nilainya. Masukkan nilai si A-nya. Oke, kita masukkan nilai si A-nya. A-nya dari batas 2 sampai 6. Oke, kita pisahkan dulu satu-satu menjadi 6 sigma A sama dengan 2 A kuadrat. Kemudian bisa ya yang ini 12, 6 sigma A sama dengan 2A, kemudian ditambah 6 sigma A sama dengan 2, 20. Ingat ini CK, ini C. Ingat ya rumusnya, sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang ketiga sampai keempat kena. Oke, maka menjadi masukkan nilainya 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ingat ya batasnya dari 2 sampai 6, masukkan ke rumusnya. Kemudian tambah lanjut ini 12 dikali, ingat CK konstanta dengan rumus. Maka 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Kemudian ditambah dengan konstanta. Ingat rumusnya yaitu N dikurang M ditambah 1 kali konstanta. N-nya adalah 6 dikurang 2 tambah 1 kali konstanta. Ini dia. Maka menjadi 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Kemudian ditambah dengan 12. 2 tambah 3, 5, 10, 20. Kemudian ditambah dengan 6 kurang 2 adalah 4 tambah 1, 5. 5 kali 20 adalah 100. Ini dia. Maka kita tambahkan. Oke. 90 tambah 0. 2 kali 2 adalah 4. 240 tambah 100. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah 430. Oke, dari semua yang kita pelajari hari ini, Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti. Jika tidak mengerti, diulang lagi videonya, didengar-dengarkan. Mana tahu bisa kan jadi lagu Ninda Bobo. Semoga tidak bobo. Oke, Ibu harap belajar di rumahnya semoga menyenangkan. Sampai jumpa kembali dengan Ibu. Ibu harap kalian baik-baik di rumah. Oke, sampai jumpa kembali.